Iming-iming sebagai dukun yang mampu melipat gandakan uang kerap jadikan modus untuk memperdaya para korban. Alhasil bukannya materi berlebih yang didapat, tapi nyawa justru jadi taruhannya. Perilaku keji dalam modus penipuan penggandaan uang menguak tabir betapa kejam orang yang dianggap dukun dalam menghabisi nyawa korbannya. Seperti yang menimpa pasangan suami istri bernama Muhammad Rosiki dan Nur Azizah Turrohman di Pemalang, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan tak bernyawa di atas tumpukan batu di bantaran Sungai Rambut secara berdampingan pada pertengahan Agustus lalu. Temuan dua jasad itu semakin mengagetkan warga lantaran tak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Hanya didapati cairan mirip kopi dalam kemasan plastik di sebelah jasad korban. Benar saja, hasil dari ekshumasi, korban tewas akibat menenggak minuman kopi bercampur racun yang diberikan dalam sebuah ritual. Racun diberikan oleh tersangka bernama Iskandar, dukun yang dipercaya bisa gandakan uang 2 juta milik korban. Tindakan keji itu dipilih untuk berkelit dari kedua korban yang terus menagih uang hasil penggandaan yang tak kunjung diberikan. Iya, warga desa Dukuh Malang, Tegal, Jawa Tengah itu kerap menipu dengan modus penggandaan uang. Mirisnya, kasus serupa juga pernah ia lakukan di tahun 2004 lalu dengan menghabisi 9 nyawa. 15 tahun penjara yang pernah ia jalani, yang hanya tak membuat pria berumur 65 tahun itu jera. Hasilnya beberapa kali dilakukan ritual yang mengeluarkan biaya adalah si korban menagih kepada pelaku, mana kok uangnya tidak bisa kembali. Setali 3 uang, nasib naas juga menimpa pria lanjut usia di Deli Serdang, Sumatera Utara pertengahan Agustus 2025 lalu. Pria berumur 64 tahun itu dianiaya hingga tewas dengan senjata tajam oleh dukun saat ritual penggandaan uang berlangsung. Pembunuhan terkuak berkat laporan anak korban yang selamat dari maut. Ia selamat karena melawan saat hendak dihabisi tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku kesal pada korban lantaran uang yang hendak digandakan tak sesuai perjanjian awal sebesar 100 juta rupiah. Minta uang untuk digandakan itu sebanyak 100 juta, dia digandakan jadi banyak, namun turun-turun jadi 20 juta. Tersangka mengajak korban untuk pergi melakukan ritual. Tak bisa dipungkiri, kendati tingkat pendidikan telah tinggi, tak menjamin seseorang menjauh dari praktik dukun pengganda uang. Bagi sebagian orang dengan perilaku materialistik dan percaya mistis, jalur supranatural masih diyakini sebagai jalur mendapat materi secara instan, walaupun itu jelas-jelas tidak rasional. Berkenaan dengan uang, mencari uang. Nah, mencari uang itu untuk kalangan komunitas tertentu kan ada yang juga masih mempertahankan kepercayaannya berkaitan dengan sesuatu yang tidak rasional. Agar terhindar dari bujuk rayu, janganlah mudah percaya dengan sesuatu berbau klinik yang kerap dijadikan modus penipuan dukun pengganda uang. Ada yang muncul itu karena ada penyebabnya. Artinya penyebabnya itu bisa dijelaskan secara logika ya, masuk akal. Nah, kalau tidak bisa dijelaskan, artinya mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Misalnya dalam tradisi-tradisi budaya kita yang ada, janganlah semuanya dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mistik ya. Untuk itu masyarakat diminta lebih kritis untuk selalu kedepankan rasionalitas dalam mengambil tindakan. Karena sejatinya tujuan dukun pengganda uang itu hanyalah menipu guna meraup keuntungan dari para korbannya, bukan melipat gandakan uang dalam sekejap mata. Tim Liputan melaporkan.